Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Akbar Channel. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya, amin. Di kesempatan video kali ini saya sudah kedatangan dua buah paket paket kiriman emission control ini ya. Yang pertama ini dari Om Pendi dari Bandung, dan yang kedua ini Om Yunus dari Kota Depok. Jadi untuk barangnya ini baru sampai, langsung kita lakukan unboxing saja ya, ataupun kita pembongkaran paketnya, karena di sini memang untuk paketnya belum saya lakukan pembongkaran. Nah, sebenarnya untuk video-video saya tentang perbaikan emission control ini sudah sangat banyak sekali ya, ataupun ada beberapa video yang sudah saya upload. Dan untuk melakukan perbaikan ya, sebenarnya kerusakan umum yang sering terjadi di modul-modul emission control ini, baik yang 5K ataupun yang 7K, sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Tapi mengingat ini adalah barang ataupun kiriman orang lain, apalagi saya ini bisa dibilang sebagai jasa ya, takutnya sang pemilik ini beranggapan bahwa kita ini mengerjakannya tidak amanah atau gimana ya. Makanya kita buatkan video saja agar apa yang kita lakukan perbaikannya ini adalah seperti adanya ya, seperti ini adanya, tidak ada yang direkayasa, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk kepercayaan ini mungkin perlu kita jaga, karena sebagai kita yang bekerja di bidang jasa ataupun melakukan perbaikan barang punya orang lain ya, tentunya kita dituntut untuk lebih amanah ataupun menjaga kepercayaan orang lain. Dan untuk yang bertanya mungkin banyak sekali ya, ini akan sekalian saya jawab saja tentang biaya perbaikan ataupun yang lainnya. Untuk biaya perbaikan di sini tergantung kerusakan modulnya ya, karena kita tidak bisa menebak komponen mana yang bermasalah. Tetapi biasanya jika memang untuk kerusakan yang standar, artinya tidak mengganti IC utamanya ataupun IC MB4206, ini biasanya saya memberikan jasa ataupun tarif sebesar Rp100.000 ini untuk perbaikannya. Tetapi jika memang untuk IC MB4206 ini yang rusak ataupun harus diganti, saya biasanya memasang tarif di kisaran Rp180.000 ya. Jadi mungkin itu penjelasan bagi yang banyak bertanya tentang biaya perbaikannya agar lebih detail lagi ya. Nah, untuk proses perbaikan di sini kembali lagi ke gampang susahnya perbaikan ya, karena untuk perbaikan elektronik ini ya bisa dibilang gampang-gampang susah, dan ketersediaan spare part juga mungkin jika pengerjaannya mudah ataupun spare partnya ada ya paling perkisaran 1-3 hari ini sudah selesai. Tetapi jika memang spare partnya sedang tidak ada dan kita harus menunggu, ya bisa dibilang lama juga ya. Bahkan di saya juga ada yang berbulan-bulan, karena memang untuk perbaikannya ini bisa dibilang untuk modulnya selalu ada masalah. Istilahnya kita lakukan perbaikan, kita cek semua komponen normal, tetapi saat kita coba dites ini tidak mau normal, itu juga ada ya, seperti itu. Jadi untuk perbaikan seperti itu ya, saya tidak bisa mematok harus sekian hari selesai, karena kembali lagi ke kondisi modul itu sendiri. Jadi seperti itu ya. Ini untuk punyanya Om ini siapa, dari punya Om Pendi ya, dari Bandung. Mungkin takut tertukar atau takut modulnya sama, saya akan coba tandai saja dulu agar nantinya tidak tertukar ya antara punya orang lain, karena bagaimanapun ini adalah amanah untuk kita yang harus kita jaga. Nanti saya tandai saja
biar saya sekalian unboxing kedua modulnya ya. Nah, ini saya pisahkan dulu untuk punya Om Pendi. Ternyata untuk modulnya ini adalah modul 5K warna hijau ya. Nah, di sini juga saya akan sekalian unboxing punya Om Yunus dari Depok, biar sekalian kita ini saja ya, kita bongkar saja untuk mungkin perbaikannya nanti kita lakukan sama-sama saja. Dan kita nanti coba tes sama-sama juga untuk kedua modul ini. Nanti saya tandai saja untuk modul masing-masing kepunyaan pemiliknya agar nanti tidak tertukar. Oke, di sini kita coba bongkar. Nah, jadi seperti itu ya untuk biaya perbaikan ataupun namanya pengerjaan. Dan di sini saya coba untuk sedikit belajar amanah istilahnya, karena di sini saya tidak pernah meminta bayaran terlebih dahulu sebelum modul ini berhasil diperbaiki ya. Artinya untuk pembayaran jasa perbaikan biasanya saya setelah barang ini saya kirim ulang dan resi pengiriman udah saya kirim ke yang punya barang, biasanya baru saya minta ataupun dilakukan perbaikan apapun, maksudnya jasa perbaikan itu seperti itu ya. Bahkan ada yang tidak membayar pun sebenarnya ada saja, tetapi itu biarkan saja ya. Yang penting kita ridho ikhlas mengerjakannya, insya Allah jadi pahala buat kita sendiri. Jadi saya tidak pernah menuntut apa-apa, yang penting saya bisa membantu walaupun sedikit dan bisa berguna, itu sudah cukup ya. Nah, di sini sudah terbuka juga untuk kepunyaannya Om Yunus, sama untuk modulnya punya 5K 5K juga ya. Di sini memang untuk modulnya di sini semua masih bisa dibilang belum terkena sordel sama sekali. Mungkin saya akan tandai dulu ya, takut tertukar. Di sini untuk punya Om Yunus dia sepaket ya dengan plat belakangnya untuk punya ini, untuk punya Om Yunus ini. Sedangkan untuk punya Om Pendi di sini hanya kotak hijau sama modulnya saja, tidak disertai dengan platnya. Saya akan coba tandai dulu, takut tertukar. Oke, di sini saya akan coba tandai dulu ya agar tidak tertukar. Di sini tadi punya Om Yunus. Saya tandai saja biar lebih tidak tertukar nantinya. Saya tandai saja di sini huruf Y. Apalah, nanti bisa dihapus juga kan. Nah, nanti saya kasih tanda juga di sini ya. Nanti untuk memudahkan saja bahwa yang ada tandanya ini kepunyaan dari Om Yunus dan yang tidak ada tandanya ini punya Om Pendi. Oke, ini saya juga belum mengetahui untuk masing-masing modulnya kerusakannya di bagian apa. Jadi apakah memang tidak bisa stasioner ataupun yang lain, nanti kita coba cek satu persatu di mobil di mana letak kerusakannya. Saya akan coba tes dulu ya. Oke, langsung saja kita lakukan pengetesan ya. Jadi yang pertama ini saya akan untuk tes kepunyaannya modul Om Yunus dulu ya, yang saya tanda Y. Saya akan pasang dulu di mobil. Saya akan cabut dulu untuk soket yang di mobil saya ya. Nah, soket sudah terlepas, saya akan pasang modulnya punya Om Yunus. Untuk selanjutnya kita nanti hidupkan mobil, apakah mobil ini tidak bisa stasioner ataupun yang lainnya ya. Oke, kita pasang dulu. Oke, ini untuk modul punya Om Yunus sudah terpasang. Kita coba nyalakan untuk mobilnya. Kita coba nyalakan dulu. Oke, susah nyala juga ya.
Oke, ternyata untuk punya Om Yunus ini tidak bisa stasioner untuk modulnya. Kita tinggal coba untuk satu lagi kepunyaannya dari Om Pendi. Kita coba tes juga ya, sekalian saja biar tidak berbalik-balik, artinya sekalian kita tes ataupun kita lakukan perbaikan dua modul saja. Oke, untuk punya Om Yunus ini tidak bisa stasioner. Sekarang kita pasang untuk kepunyaan dari Om Pendi. Oke, ini sudah terpasang. Kita coba nyalakan juga. Jadi ini penting sekali kita lakukan ya, agar nanti bisa ketahuan perubahannya setelah dilakukan perbaikan ataupun setelah kita servis. Ya, mobil susah nyala ya. Nah, ternyata tidak bisa stasioner juga ya, karena jika modul ini tidak berfungsi, ini akan membuat mobil susah nyala ya, karena tidak adanya aliran bahan bakar untuk ke spoiler stasioner. Makanya mobil juga susah hidup, harus kita injak gas saja baru dia bisa menyala nih ya. Tapi begitu kita gas lepas, dia langsung mati. Jadi ini keduanya modulnya tidak bisa stasioner ya. Oke, kita coba lakukan perbaikan saja langsung. Oke, jadi untuk kedua modulnya ini tadi sudah saya tes ya, dan bisa kita lihat sama-sama bahwa untuk kedua modul ini, baik kepunyaan dari Om Yunus ataupun dari Om Pendi, ini memang tidak bisa stasioner semua ya. Ditandai dengan mobil juga susah hidup karena memang tidak adanya aliran bahan bakar ke spoiler stasioner ya. Makanya mobil susah hidup, karena untuk modul ini adalah yang mengontrol solenoid karburator ya. Jadi jika ini tidak berfungsi, otomatis si solenoid karburator akan selalu off, sehingga menutup aliran bahan bakar yang menuju spoiler stasioner. Nah, ini akan saya lakukan pengecekan untuk punya Om Yunus dulu ya, seperti ini. Karena untuk modulnya di sini memang keduanya masih belum tersentuh sordel sama sekali. Kita coba untuk lakukan pengecekan di PCB dulu ya, untuk langkah pemeriksaan awal ya. Sebenarnya memang untuk langkah pengecekan di PCB ini sebenarnya tidak akurat ya, tetapi tidak apa-apalah, untuk mencari dasarnya saja. Kita coba cek transistor ini, biasanya yang sering bermasalah. Kita coba ukur saja dulu, walaupun tidak akurat ya, seperti ini ya. Kalau saya ukur di sini memang agak sedikit kejanggalan ya dari hasil ukur, tetapi biar lebih yakin ya, kita cabut saja untuk si transistornya biar lebih akurat ya, jika kita sudah melakukan pencapotan bagian transistor dari PCB nya. Oke, kita berikan timah terlebih dahulu ya, karena untuk PCB yang 5K hijau ini dia bisa dibilang PCB nya ini bagus, dan kaki komponennya itu dia benar-benar kuat ya menempelnya. Makanya untuk melepas dari PCB nya ini dia agak sedikit susah, karena dia kakinya itu tembus ke dalam untuk kaki sordelannya. Oke, kita luruskan dulu untuk kaki komponennya. Oke, ini satu sudah semuanya kita luruskan. Tujuannya agar si PCB tidak rusak saat kita melakukan pencopotan komponen. Nah, seperti dilihat ya, untuk sordelannya itu dia tembus ke atas seperti ini ya. Makanya kita harus mencongkelnya sambil kita panaskan untuk bagian transistornya, sambil kita panaskan, sambil kita tarik agar dia bisa keluar. Nah, jika panas kita bisa menggunakan alat bantu ya. Kita pergunakan saja pinset
seperti ini, sambil kita panaskan untuk kaki-kakinya agar bisa keluar. Jadi kalau bisa jangan sampai hancur ya si komponen yang hendak kita cabutnya, karena nanti kita tidak mengetahui apakah si komponen itu rusak ataupun tidak. Jika memang sudah tercopot, nanti kita lakukan pengukuran. Nah, di sini memang keras ya untuk kaki komponen untuk yang 5K hijau ini, karena dia PCB-nya ini fiber, jadi dia lebih bagus dibanding dengan yang 7K. Jadi kita lakukan pelan-pelan saja ya. Yang terpenting hasil kerjaan ini bisa maksimal seperti itu. Mungkin ini tidak akan saya skip ya, biar lebih detail saja. Nah, di sini sudah hampir terlepas untuk komponennya. Ya, sedikit lagi kita lakukan pemanasan saja terus. Oke, terlepas ya untuk transistornya di sini dengan kode C2235. Kita ukur saja biar lebih akurat. Untuk transistor C2235 ini bisa terlihat ya, di sini saya gunakan kali 10 jarumnya. Kita perhatikan untuk jarumnya. Saat saya ukur di sini, untuk komponen memang agak sedikit kecil, jadi menyulitkan kita untuk mengukur ya. Saya pegang saja biar lebih jelas seperti ini. Oke, di sini tidak terhubung. Oke, dari hasil pengukuran si transistor ini putus ya, karena saat kita ukur seperti ini dia ada satu kaki yang tidak terhubung. Yang ini memang harusnya tidak terhubung, tapi jika kita balik seperti ini, seharusnya dari kedua kaki ini dia terhubung, tetapi yang satu ini tidak terhubung. Jadi bisa dipastikan untuk si transistor ini putus ataupun rusak. Saya akan coba mengganti dulu untuk si transistor C2235. Bentar ya, saya cari penggantinya dulu. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk transistor pengganti. Memang di sini saya tidak menggantinya dengan seri ataupun tipe yang sama seperti bawaannya ya, tetapi di sini saya ganti dengan tipe ataupun seri yang lain. Ya, sebenarnya mau memakai seri yang seperti bawaannya juga nggak apa-apa, tapi di sini saya ganti yang lebih besar ya untuk kekuatannya, karena biasanya untuk spare part pengganti yang lokal ataupun tidak ori, biasanya ya untuk daya tahannya itu tidak sebagus untuk spare part bawaan. Makanya saya pilih yang lebih besar saja untuk kapasitas ampernya agar lebih kuat seperti itu. Nah, di sini saya pasang dulu, kita sordel untuk kaki-kaki transistornya. Jadi di sini sudah ketahuan ya, memang ada transistor yang putus seperti itu, tetapi ini kita lakukan pengetesan lagi nanti apakah si modul ini sudah bisa normal atau memang masih ada kerusakan seperti itu ya. Mudah-mudahan saja hanya cukup dengan mengganti si transistor ini sudah bisa berfungsi dengan normal. Oke, kita potong dulu untuk lebih sisa kakinya. Oke, di sini sudah tersordel. Nanti kita coba
tes dulu ke mobil ya, nanti sekalian saja. Jadi ini anggap saja sudah selesai ya, walaupun belum kita tes, nanti tinggal kita coba tes saja. Mudah-mudahan saja sudah bisa berfungsi dengan normal. Oke, selanjutnya kita kerjakan punya Om ini ya, yang dari Bandung. Nah, di sini sudah tidak ada tandanya ya, berarti memang punya itu. Nah, secara lihat dari komponen memang tidak ada yang mencurigakan ya semua. Untuk dari kedua modul tadi, jadi sama seperti tadi, saya coba lepas saja dulu untuk si transistor. Seperti modul yang pertama, kita lakukan pencopotan dulu. Nah, jadi ini biar jelas saja ya, bahwa memang tidak ada rekayasa, tidak ada yang ditutup-tutupi ya, bagi real adanya apa yang diganti, seperti itu. Kalau memang beranggapan ternyata mudah ya memang mudah, itu jika kalau kita ketemu modul yang mudah. Tetapi kalau kita ketemu modul yang kerusakannya tidak ketemu ya sama juga, kadang-kadang kita pusing sendiri. Jangankan yang baru belajar, yang sudah biasa mengerjakan elektronik saja biasanya ya memang suka kebingungan ya untuk mengerjakannya. Jadi bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Kalau gampang memang, kalau rezekinya lagi gampang, kita mengerjakan modulnya mudah. Oke, kita lepas kedua kakinya dulu. Kalau memang gampang, dan kadang memang jika kita kurang terbiasa mengerjakan perbaikan elektronik, yang ada bukannya malah sembuh ataupun berfungsi, malah yang ada malah hancur ya, seperti itu. Karena untuk melepas PCB ataupun melakukan pengukuran juga ya, kita harus mempunyai dasar seperti itu ya. Walaupun memang barang itu milik kita sendiri, tetapi jika memang seandainya nanti jadi tambah bermasalah ya, kita juga yang rugi, seperti itu. Karena untuk modul ini ya memang harganya sangat mahal ya, jika memang yang baru itu. Oke, ini sudah terlepas, kita lakukan pengukuran lagi. Kita lakukan pengukuran juga ya. Nah, ini yang tadi rusak ya, saya buang saja. Oke, kita lakukan pengukuran ya. Ini untuk yang baru tadi kita lepas ya, yang dari Bandung. Kita ukur saja, bisa terlihat ya untuk jarumnya. Oke, kita ukur juga untuk yang ini. Jalan, di sini tidak jalan. Oke, ternyata untuk si transistor yang modul kedua juga ini sama ya, putus juga. Nah, jadi kedua modul ini ternyata kerusakannya di kedua transistor ini yang rusak. Saya coba ganti lagi untuk modulnya seperti tadi ya, kita ganti dengan seri yang sama juga untuk transistor penggantinya. Tidak saya ganti dengan sama seperti bawaan, kita ganti dengan seri yang lain agar menjadi lebih kuat juga. Oke, ini sudah terpasang. Saya solder ulang lagi. Jadi keduanya ini sama nih kerusakannya, dari transistor yang sama juga. Karena memang untuk transistor yang letaknya di bagian sini itu kerjanya yang paling berat ya, karena dia yang mengontrol on off-nya si solenoid karburator. Lagi kadang-kadang kerusakannya juga karena kesalahan pemakai juga sebenarnya. Kebanyakan seperti itu ya. Oke, ini sudah tersolder, tinggal dipotong saja untuk lebih kakinya. Oke, untuk kedua modul di sini sudah saya lakukan penggantian dua masing-masing transistor ya, karena memang untuk letak kerusakannya di transistor yang sama. Tetapi kita belum mengetahui apakah si modul ini sudah bisa berfungsi dengan normal ataupun belum ya.
kita lakukan pengetesan ulang saja setelah kita melakukan perbaikan, apakah sudah normal atau memang masih ada masalah. Jika memang sudah normal, ya berarti alhamdulillah, hanya cukup kita mengganti dengan transistornya saja. Tetapi jika memang kerusakannya atau masih ada, ya berarti masih ada komponen lain yang belum normal, seperti itu. Jadi kita coba langsung dulu ke mobil ya untuk mengetes ulang. Oke, setelah kita lakukan perbaikan tadi, kini kita coba tes ulang lagi ya untuk modulnya. Pertama saya akan coba tes ulang kepunyangan dari Om Yunus dulu. Kita pasang lagi. Oke, ini sudah terpasang. Kita coba nyalakan ya. Nah, untuk mengetahui ataupun nanti mengetes, di sini sudah saya pasang bohlam kecil juga ya. Nah, ini juga penting untuk penggunaan bohlam nanti saat pengetesan jangan terlalu besar ya. Karena jika kita menggunakan bohlam yang terlalu besar, ini akan berakibat modul juga akan menjadi rusak. Sekedar tip ataupun saran saja. Kita coba nyalakan untuk mobilnya. Apakah sudah bisa stasioner? Nah, di sini mobil juga bisa langsung langsam ya, alhamdulillah. Dan penyalaannya juga sudah mudah, sudah bisa stasioner. Tetapi kita belum mengetahui apakah si modul ini sudah bisa membuat solenoid karburator on off ataupun belum. Nah, di sini bisa kita lihat untuk bohlam yang tadi kita pasang ataupun kita pasang di kedua kabel solenoid karburator ini sudah menyala, yang artinya si solenoid karburator ini sudah bisa membuka aliran bahan bakar ke sepuir stasioner, makanya mobil bisa stasioner. Saya akan coba gas, lalu saya akan coba lepas gas, apakah si lampu bisa on off ya saat kita melepas gas. Jadi modul yang normal ini adalah hanya mati sesaat saat kita melepas gas. Jadi saat kita sudah menggas tinggi lalu kita lepas gas, itu baru mati sesaat. Alhamdulillah untuk modul punya Om Yunus ini sudah normal ya untuk modulnya, karena sudah bisa kita lihat bersama. Untuk lampu yang saya pasang ini sudah bisa on off saat saya melepas gas. Saya matikan dulu, lalu saya akan coba tes satu modul lagi kepunyaannya dari Om yang dari Bandung ya. Saya matikan dulu untuk mobilnya. Oke, saya matikan dulu karena memang untuk modul yang satu ini alhamdulillah sudah berfungsi dengan normal. Tinggal kita melepas, lalu saya memasang modul yang satu lagi untuk melakukan pengetesan juga. Oke, untuk tadi punya Om Yunus sudah saya lepas kembali ya. Nah, sekarang saya akan pasang untuk kepunyaannya Om Pendi nih. Jadi untuk punya Om Yunus tadi alhamdulillah sudah berfungsi dengan normal dan saya sudah lepas. Ini tinggal saya pasang untuk punya Om Pendi ya. Oke, ini sudah terpasang. Ini punya Om Yunus ya, ada tandanya. Sekarang kita coba nyalakan lagi untuk mesinnya. Apakah sudah normal juga untuk modulnya? Kita coba nyalakan lagi. Nah, alhamdulillah mobil juga tokcer ya, tidak susah hidup seperti tadi, dan mobil sudah bisa stasioner juga setelah kita melakukan perbaikan kepunyaannya Om Pandi juga. Nah, di sini untuk lampu juga sama seperti tadi ya, sudah menyala. Kita coba gas lagi untuk mengetahui apakah kondisinya seperti kepunyaan modul punya Om Yunus tadi ya. Oke, jadi ternyata alhamdulillah kedua modul ini sudah berfungsi dengan normal kembali, ditandai dengan sudah bisa on off-nya
si solenoid karburator. Saya matikan dulu untuk mesin mobilnya. Oke, setelah tadi kita lakukan pengetesan untuk kedua modulnya, baik punya Om Yunus ataupun punya Om Pandi dari Bandung. Jadi alhamdulillah keduanya ini sudah bisa berfungsi dengan normal. Nah, memang untuk perbaikannya ini alhamdulillah diberi kemudahan, hanya cukup dengan mengganti transistor saja. Nah, jadi seperti ini ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi ataupun direkayasa untuk melakukan perbaikan ini, dan hanya itu saja yang diganti. Mungkin cukup sekian yang proses perbaikan modul emission control Kijang 5K kiriman dari Jawa Barat. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.